Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah peradaban Islam dalam dinasti Safawiyah. Langsung saja yuk tonton videonya. Asal-usul dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah di Persia berkuasa antara tahun 1502 sampai dengan 1722 Masehi. Dinasti Safawiyah merupakan kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Awalnya kerajaan Safawiyah berasal dari sebuah gerakan Thoriqoh yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Thoriqoh Safawiyah atau Tarekat Safawiyah yang diambil dari nama pendirinya yaitu Sofi ad-Din pada tahun 1252 sampai dengan 1334 Masehi. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi sebuah gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan sebuah kerajaan, yakni Kerajaan Safawi. Pada mulanya, pada abad ke-15, di situ terjadilah peperangan antara Utsmaniyah dan Safawiyah. Sebagai balasan, pengikut Safawiyah dari Ardabil untuk merebut Tabriz dari Turki di bawah pimpinan Alwan. Safawiyah kemudian dipimpin oleh Ismail I dan di bawah pemerintahannya Tabriz menjadi ibu kota dinasti Safawiyah dan ia sendiri mendapat gelar Shah Azerbaijan. Kemudian Ismail I berhasil mencapai barat laut Iran dan merebut semua wilayah Iran dari Turki. Kemudian pada tahun 1511 tentara Uzbek berhasil diusir. Ketika Ismail I berkuasa, ia menjadikan bahasa Azeri sebagai bahasa resmi. Ada banyak negara lokal sebelum negara Iran. Dinasti Safawiyah ini berstatus kekaisaran. Ibu kota yaitu Tabriz pada tahun 1501 sampai 1555, kemudian pindah ke Qazvin pada tahun 1555 sampai dengan 1598. Kemudian Isfahan pada tahun 1598 sampai 1722. Bahasa yang digunakan di dinasti Safawiyah yaitu bahasa Persia dan bahasa Azerbaijan. Agama yang dianut di dinasti Safawiyah yaitu Islam Syiah. Pemerintahannya adalah monarki. Mata uang dinasti Safawiyah yaitu Abbasi, Sohi, dan Tuman. Hukum tata negara dan bentuk pemerintahan dari dinasti Safawiyah. Dinasti Safawi merupakan dinasti agama karena lebih dilandasi oleh praktek Syiah, di mana pemimpin-pemimpinnya adalah raja-raja yang diberi gelar khalifah. Di antara raja yang pertama adalah Ad-Din dan diakhiri oleh raja yang terakhir yakni Al-Khalifah Al-Abbas ketiga. Raja yang dianggap paling berjasa dalam memulihkan kebesaran kerajaan, memulihkan politik dan sistem pemerintahan adalah kerajaan Safawi. Sekaligus membawanya ke puncak kemajuan adalah Shah Abbas. Langkah awal yang dipilihnya adalah rekonstruksi tentara dengan menghilangkan dominasi pasukan Kizilbas. Sebagai gantiannya, ia membentuk unit pasukan berasal dari kalangan gulam atau budak-budak dari tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang telah ada sejak Raja Thomas I di bawah pimpinan Al-Bardani Khan, seorang budak Georgia yang telah masuk Islam. Mereka diangkat dalam jabatan pemerintah, baik jabatan yang pernah diduduki oleh Kizilbas maupun jabatan penguasa di daerah-daerah. Oleh karena itu, langkah konkret awal kemajuan dinasti Safawiyah adalah dipulihkanlah rekonstruksi pemerintahan oleh Abbas yang pertama. Apabila kita cermati, langkah Shah Abbas ini dapat dikatakan sebagai upaya antisipatif dengan menghilangkan ideologi nasionalisme yang salah. Karenanya meskipun Shah Abbas tetap mempertahankan ideologi negara,
tetapi nampak lebih terbuka dan toleran seperti yang dibuktikan dengan kebijakan politik luar negeri, yaitu ia bersedia mengadakan perjanjian damai dengan kerajaan Turki Utsmani yang disepakatinya pada tahun 1589 Masehi. Bahkan untuk kepentingan stabilitas kedaulatannya, perjanjian itu dilengkapi dengan melepaskan provinsi Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luristan, serta berjanji tidak akan menghina tiga khalifah pertama Abu Bakar, Umar, Utsman dalam khutbah-khutbah Jumat. Sebagai jaminan, ia menyerahkan saudara sepupunya Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Masa Shah Abbas ini dipandang sebagai puncak kejayaan Safawi. Kerajaan ini telah mencapai tingkat kemajuan yang disegani oleh dunia internasional. Kemajuan politiknya dan sistem pemerintahnya ditandai dengan luasnya wilayah kerajaannya mencakup Khurasan di sebelah timur, sekitar Laut Kaspia sebelah utara, Asia Kecil, Persia Barat Daya di sebelah barat, Kepulauan Hormuz di sebelah selatan. Meskipun demikian, karena didukung dengan birokrasi profesional, maka Shah Abbas yang pertama 1587 sampai 1629 mampu mengontrol wilayahnya dengan baik. Oleh karena itu, stabilitas rekonstruksi tata negara yang dilakukan oleh Shah Abbas mengalami peradaban dunia yang bahkan mencakup internasional tatkala itu. Kondisi politik dinasti Safawiyah. Kondisi politik semenjak dinasti Safawiyah resmi sebagai kerajaan di bawah pimpinan Ismail I telah dapat melakukan perluasan wilayah kekuasaannya. Akan tetapi perseteruan dengan Turki Utsmani tidak ada henti-hentinya. Kekuatan militer Turki Utsmani tidak dapat dikalahkan oleh pasukan Ismail I, sehingga mereka mengalami kekalahan tiada hentinya sampai kepada 3 raja sesudah Ismail I. Akibatnya kekalahan tersebut, Ismail I lebih senang menyendiri, kehidupan hura-hura dan berburu. Kondisi ini baru bisa dipulihkan setelah Abbas I naik tahta. Kondisi ekonomi dinasti Safawiyah. Badri Yatim dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam mengatakan bahwa kondisi ekonomi pada dinasti Safawi setelah terdapatnya stabilitas politik, kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian Safawi. Lebih-lebih setelah kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur perdagangan laut antar timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Di samping sektor perdagangan, kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan di sektor pertanian, terutama di daerah bulan sabit subur, dan juga telah berhasil memproduksi karpet dan perbandani yang istimewa untuk diperdagangkan. Kondisi budaya dinasti Safawiyah. Sementara itu, dilihat dari sisi kondisi budaya, kerajaan Safawi dapat dijelaskan sebagai berikut. Walaupun tidak setaraf dengan kemajuan Islam di masa klasik, kerajaan ini telah memberikan kontribusinya dalam mengisi peradaban Islam melalui kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peninggalan seni, dan gunung-gunung bersejarah. Hal ini dapat dibuktikan dengan menciptakan kota Isfahan menjadi kota yang indah, dan menciptakan Isfahan menjadi sebagai ibu kota kerajaan, dan berdirinya beberapa bangunan yang indah seperti masjid-masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, dan jembatan raksasa di atas Zenderut dan Istana Cihil. Kota tersebut diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata secara baik. Sepeninggal Abbas I ditemukan beberapa bangunan akademik dan masjid 1802 penginapan dan 273 permandian umum. Kejayaan dinasti Safawiyah dalam bidang pengetahuan ilmu pengetahuan di masa pemerintah Shah Abbas I juga terlihat dari segi fisik material. Keberhasilannya ditunjukkan dengan dibangunnya 162 masjid dan puluhan pusat pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut sebagai didirikan atas inisiatif para kerabat kerajaan. Di antaranya adalah Dilaram Kaum, nenek dari Shah Abbas II, yang mendirikan madrasah nenek kecil pada tahun 1645 dan madrasah nenek besar 1647. Terdapat pula putri Shah Safi, yakni Maryam Begun, yang mendirikan madrasah pada tahun 1903. Syahar Banu
adik perempuan Shah Hussein, mendirikan madrasah bagi para pangeran pada tahun 1694 Masehi. Selain madrasah yang didirikan oleh para kerabat, ada juga madrasah didirikan oleh para wartawan dinasti Safawi. Kehidupan umat non-muslim atau keadaannya di dalam wilayah Islam. Masih banyak orang yang menganggap bahwa penerapan hukum Islam atas non-muslim hanya berujung pada kerusuhan, tumpah darah, dan perpecahan. Ada ketakutan di kalangan non-muslim, seolah-olah hidup di bawah naungan hukum Islam akan menjadi awal kehancuran kehidupan mereka. Di dunia Islam, ketakutan ini dimanfaatkan untuk menjustifikasi diambilnya langkah-langkah keras untuk menangani aktivis muslim yang menyerukan penerapan hukum syariat dengan menegakkan negara khilafah. Negara-negara barat imperialis bersama-sama dengan media dan penguasa di dunia Islam yang menjadi antek-antek mereka, dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap para pengemban dakwah, memanfaatkan isu-isu seperti penerapan hukum syariat untuk mengolok-olok dan menyerang gagasan penerapan Islam. Mereka masih khawatir jika hukum syariat Islam diterapkan secara benar. Hal ini akan melahirkan negara yang keadidayaannya tidak pernah tersaingi oleh negara manapun. Bersatunya begitu banyak orang dengan latar belakang yang sangat beragam tidak pernah terjadi kecuali di era khilafah. Karena itu, kita paham mengapa negara-negara barat imperialis memiliki agenda untuk merusak citra Islam, yaitu supaya Islam tidak dipandang sebagai alternatif bagi ideologi kapitalis. Untuk memperoleh gambaran yang jernih perihal nasib orang-orang non-muslim dalam negara khilafah, harus dijelaskan kepada kaum muslim maupun non-muslim bagaimana negara khilafah memperlakukan orang-orang non-muslim yang ada di wilayah kekuasaan negara khilafah Islam. Ini diperlukan agar kekhawatiran dan kesalahpahaman berbagai pihak bisa hilang dengan sendirinya, sekaligus dapat mengcounter berbagai tuduhan keji dari musuh-musuh Islam yang tidak suka dengan kembali diterapkannya syariat Islam. Masa kemajuan peradaban dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah mencapai puncak kemajuan yang cukup berarti, tidak hanya terbatas dalam bidang politik, tetapi kemajuan dalam berbagai bidang. Beberapa kemajuan tersebut antara lain seperti: yang pertama, bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada masa kerajaan Safawi, tradisi keilmuan ini terus berlanjut. Beberapa tokoh ilmuwan yang terkenal antara lain yaitu Bahauddin Syirazi, seorang generalis ilmu pengetahuan, Muhammad Bakir bin Muhammad Damat, seorang filsuf ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Keberadaan stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abad I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian, terlebih setelah kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bundar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Yang ketiga yaitu bidang arsitektur. Penguasa kerajaan Safawi telah berhasil menciptakan Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Di kota Isfahan ini berdiri bangunan-bangunan besar dengan arsitektur bernilai tinggi dan indah seperti masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan raksasa di atas Zenderut, dan istana Cihil Sutun. Yang keempat adalah bidang kesenian. Kerajaan Safawi mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam bidang seni, antara lain dalam bidang kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian dan tenunan, mode, tembikar, dan benda seni lainnya. Yang kelima yaitu bidang tarekat. Sebagaimana diketahui bahwa cikal bakal kerajaan Safawi adalah gerakan
sufistik, yaitu gerakan tarekat. Oleh karena itu, kemajuan di bidang tarekat pun cukup maju. Bahkan, gerakan tarekat pada masa ini tidak hanya berpikir dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang politik dan pemerintah. Masa kemunduran dinasti Safaiyah. Masa kemunduran dinasti Safaiyah faktor internal, yaitu yang pertama, terjadinya dekandensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi yang juga ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. Yang kedua, seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Yang ketiga, yaitu para pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk atas satu ternyata tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Hal ini disebabkan karena tidak memiliki ketahanan mental dan tidak dipersiapkan secara teratur serta tidak memiliki pengalaman. Yang keempat, para syekh kurang memiliki bakat dan kecakapan untuk memimpin negara. Hampir seluruh penguasa kerajaan Safawi tidak menyiapkan kader calon penggantinya secara baik, sehingga keturunan kerajaan hanya mengandalkan haknya sebagai pewaris kerajaan tanpa berusaha secara maksimal untuk melatih kemiliterannya dan mencari pengalaman menjadi pemimpin di luar istana. Adapun faktor eksternal masa kemunduran Safawiyah, yaitu adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmaniyah. Berdirinya kerajaan Safawiyah yang beraliran Syiah merupakan ancaman bagi wilayah kekuasaan Utsmaniyah, sehingga tak pernah ada perdamaian antara keduanya. Meskipun pernah sempat tercapai perdamaian pada masa Syekh Abbas I, namun tak lama kemudian Abbas I melanjutkan konflik tersebut.